Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kami selalu berdoa buat Bapak Ibu, Saudara sekalian yang ada di rumah, biar kasih karunia, biar kemurahan Tuhan dan perlindungan Tuhan selalu menyertai setiap kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan dan melakukan perjamuan kudus, kita mau sama-sama berdoa. Mari tundukkan kepala. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang punya kuasa atas langit dan bumi, yang di dalam namamu semua lutut bertekuk lutut. Kami mengucap syukur Tuhan kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan boleh kumpulkan kami keluarga demi keluarga, sehingga kami boleh sehati bersama-sama Tuhan melakukan ibadah ucapan syukur Tuhan, untuk mengingat Tuhan, untuk bersyukur atas kematian Tuhan di kayu salib untuk setiap kami. Dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap untuk mendengar renungan firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang menolong setiap kami, Roh Kudus yang membimbing setiap kami, sehingga roh pengertian, hikmat itu ada di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GKNS Fajar Kemuliaan, bahwa pada hari ini setiap kita yang namanya umat Tuhan merayakan yang namanya Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. Untuk siapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Yang pertama pasti Tuhan Yesus mati buat setiap kita, siapapun di muka bumi ini yang mau membuka hatinya kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus mati buat siapa? Buat hari ini, buat setiap kita yang mungkin lagi khawatir, yang takut, yang mengalami kepanikan terhadap COVID, yang mau merendahkan hati untuk berdoa dan membuka dirinya kepada Tuhan. Untuk itulah Tuhan Yesus mati. Yang ketiga, untuk siapa Tuhan Yesus mati? Tentunya untuk saya dan saudara yang hari ini kita bersama-sama melakukan ibadah walaupun di rumah masing-masing. Untuk itulah Tuhan Yesus mati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jumat Agung kematian Tuhan Yesus Kristus itu di kayu salib, Bapak Ibu, tidak semata-mata tiba-tiba Yesus mati di kayu salib, tetapi ada rentetan peristiwa, ada rentetan kejadian yang harus Yesus lalui hingga akhirnya dia ada di kayu salib, Bapak Ibu. Antara lain yang pertama, Bapak Ibu, adalah di Taman Getsemani. Di taman inilah Yesus mengalami satu situasi, satu kondisi di mana dia mengalami ketertekanan secara emosional, Bapak Ibu. Kita bisa lihat di dalam Alkitab, di dalam Matius 26 ayat ke-37b sampai 38 yang dikatakan bahwa ia merasa sedih dan gentar, dan ayat 38 dikatakan hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Satu ungkapan perasaan yang sangat dalam, di mana ada ketertekanan yang sangat, ada kesedihan yang sangat, ada ketakutan yang semangat, sehingga rasanya seperti mau mati rasanya. Ini yang Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah ada di dalam situasi ini? Atau mungkin saat-saat ini Bapak Ibu ada di dalam kondisi ini, Bapak Ibu. Satu perasaan kesedihan yang sangat dalam, sesuatu perasaan kekhawatiran yang sangat dalam, suatu ketakutan yang sangat dalam. Bahkan rasanya seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ada satu kabar gembira. Bahwa ada sahabat kita yang namanya Tuhan Yesus, Bapak Ibu, bahwa dia pernah merasakan hal yang sama. Dia pernah mengalami ketertekanan secara emosional yang sama, sehingga timbul rasa yang dikatakan mau mati rasanya. Artinya apa? Artinya kalau Bapak Ibu pernah mengalami, bahkan saat ini mengalaminya, Bapak Ibu tidak sendirian. Ada satu pribadi yang bisa mendengar, yang bisa merasakannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu satu momen, satu kejadian, Bapak Ibu, satu keadaan yang harus Yesus lalui sebelum dia naik ke kayu salib. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
bahwa Yesus harus mengalami satu situasi, satu kondisi di mana dia ditarik, dia digiring di dalam kerumunan orang ramai untuk dia disidang, untuk dia dihakimi, untuk dia dipertanyakan tentang statusnya, tentang jati dirinya. Tidak hanya di situ, dia harus mengalami siksaan secara badani, Bapak Ibu. Dia memikul salibnya berjalan, dicaci maki, diludahi, Bapak Ibu, bahkan dicambuk. Sampai akhirnya Bapak Ibu, dia harus mati di kayu salib. Bahkan Bapak Ibu di dalam Matius 27 ayat 46 dikatakan bahwa Eli, Eli sabatani, artinya Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Yesus ada di dalam satu situasi, di dalam satu kondisi di mana dia ada di dalam kesendirian. Dia ada di dalam satu kehampaan di mana dia ditinggal oleh Bapaknya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus harus mengalami satu kondisi, satu keadaan, ketertekanan Bapak Ibu, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional, secara mental Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang kasihi di dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal tersebut. Atau bahkan saat ini Bapak Ibu ada di dalam satu situasi di mana Bapak Ibu merasa terhakimi, merasa tersidang, merasa sendirian, tidak ada yang menolong, tidak ada yang peduli Bapak Ibu. Tapi kembali saya mau mengingatkan Bapak Ibu bahwa hari ini, bahwa ada satu pribadi yang bisa merasakan apa yang Bapak Ibu alami. Pribadi itu bernama Tuhan Yesus Kristus yang hari ini saya dan saudara memperingati, merayakan kematiannya di kayu salib. Bapak Ibu, ada satu kata-kata yang menarik di dalam Yohanes 19 ayat 30 dikatakan begini Bapak Ibu. Sebelum dia menyerahkan nyawanya dan menghembuskan napasnya yang terakhir, dikatakan sudah selesai Bapak Ibu. Sudah selesai, it finished Bapak Ibu. Satu kata-kata yang mengandung makna rohani yang luar biasa. Tuhan Yesus mau katakan bahwa dia sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan, dia sudah menanggung semua bebanmu, pergumulanmu, tekananmu secara fisik, secara emosional di kayu salib Bapak Ibu. Itulah makna kematiannya di kayu salib yang ingin saya sampaikan, yang saya ingin beritakan kepada Bapak Ibu pada hari ini. Bahwa Yesus sudah menyelesaikan pergumulanmu, Yesus sudah menyelesaikan tekananmu secara fisik, secara emosional di kayu salib. Tindakan apa yang harus saya dan lakukan? Saya dan Bapak Ibu lakukan saat ini, yaitu tindakan iman. Bangkitkan imanmu untuk percaya kepada Tuhan. Bangkitkan imanmu untuk karya di kayu salibnya. Bangkitkan imanmu untuk percaya sudah selesai. Bahwa engkau tidak menanggungnya sendirian, tapi ada Tuhan yang menanggungnya. Ada Tuhan yang sudah menyelesaikannya di kayu salib. Engkau bangkitkan imanmu untuk percaya bahwa di kayu salib Bapak Ibu, semua kelemahanmu, semua sakit penyakitmu, semua kebodohanmu, semua hal yang tidak bisa kau lakukan, bahkan yang kau bisa lakukan pun sudah Allah lakukan dan selesaikan di kayu salib. Bapak Ibu, kematiannya di kayu salib Bapak Ibu menyelesaikan semua beban-beban pergumulan yang tidak mampu saya dan saudara lakukan. Oleh sebab itu bangkitkan imanmu dan percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib dan sudah menyelesaikan. Kematiannya memberikan kekuatan, kematiannya memberikan kemampuan, bahkan kesanggupan untuk melewati hari-hari yang saat ini crowded Bapak Ibu. Kematiannya memberikan saya dan saudara kemampuan untuk mengucap syukur. Kematiannya memberikan kemampuan untuk saya dan saudara terjaga hari lepas hari. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Jadi saya persilakan untuk Bapak Ibu mempersiapkannya terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu
ibu saudara yang dikasihi Tuhan, angkat roti di tangan kananmu dan dengarkan ini yang firman Tuhan katakan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, karena iman percaya kita bahwa tubuhnya terpecah-pecah untuk saya dan saudara, maka dengan iman dikatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita akan memakannya dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kananmu. Demikianlah firman Tuhan, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dengan iman kita percaya darah Yesus tercurah buat saya dan saudara, memproteksi hidup kita, menjaga hidup kita, menguduskan hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman kita minum. Haleluya. Amin. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk tubuh-Mu yang terpecah-pecah Tuhan, bagi setiap kami Tuhan. Untuk darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami Tuhan, yang membuat setiap kami mengerti betapa besar kuasa Tuhan di kayu salib. Betapa besar darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami, membangkitkan iman percaya kami untuk kami tetap percaya dengan kuasa kematian Tuhan di kayu salib, memulihkan, membebaskan dan membangkitkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat dan makin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.